Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, apakah orang yang bernama Yesus benar-benar anak Allah, orang yang diutus oleh Allah, yang dapat memberikan kepada kita hidup yang kekal? Mujizat-mujizat yang diadakannya akan menyatakan kepada saudara bahwa hal itu benar. Lihatlah gambar-gambar yang terdapat pada buku yang berwarna merah muda. Bukalah buku tersebut dan lihatlah gambar yang terdapat di situ pada waktu saudara mendengar musik. Gambar 1. Kelahiran Yesus. Yesus dilahirkan di sebuah kandang di tanah Israel bertahun-tahun yang lalu. Dia adalah bayi yang sangat luar biasa. Ibunya adalah seorang dara, belum pernah tidur dengan seorang laki-laki. Namanya adalah Maria. Ayahnya adalah Allah yang benar. Yesus sudah hidup sebelum ia dilahirkan sebagai seorang bayi. Ia bersama-sama dengan Allah sejak mula pertama. Yesus yang menciptakan dunia ini. Ia memberikan kehidupan rohani yang dari Allah kepada manusia yang pertama. Namun, manusia telah kehilangan kehidupan rohani itu, karena mereka mengikuti jalan-jalan si iblis dan maut. Yesus datang ke bumi sebagai seorang bayi, untuk menyatakan Allah kepada kita, dan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menjadi anak-anak Allah kembali. Gambar 2. Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus bertumbuh dan menjadi dewasa. Suatu hari, ia menghadiri suatu pesta pernikahan bersama dengan ibunya dan sahabat-sahabatnya. Maria mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka ketika anggur habis, ia memberitahukan hal itu kepada Yesus. Kemudian ia berkata kepada pelayan-pelayan, "Lakukan apa yang disuruhkannya kepadamu." Di situ ada 6 buah tempayan air yang besar. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air." Kemudian ia berkata, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Air itu telah berubah menjadi anggur yang paling baik. Sahabat-sahabat Yesus mulai melihat bahwa ia memiliki kuasa yang besar dari Allah, dan mereka percaya kepadanya. Gambar 3. Yesus berbicara kepada Nikodemus. Nikodemus adalah seorang guru yang terkemuka. Ia mendengar bahwa Yesus dapat mengadakan mujizat-mujizat. Ia mengetahui bahwa Yesus pastilah berasal dari Allah. Karena itu ia mendatangi Yesus pada suatu malam untuk menanyakan kepadanya tentang Allah. Yesus berkata kepadanya, "Aku mengatakan suatu kebenaran, yaitu bahwa seorang pun tidak dapat melihat kerajaan Allah, kecuali jika ia dilahirkan kembali." Nikodemus bertanya, "Bagaimana seseorang dapat dilahirkan kalau ia sudah tua?" Inilah yang dimaksudkan Yesus kepadanya. Bila seorang bayi dilahirkan dari ibunya, bayi itu memiliki kehidupan secara jasmani. Demikian juga halnya dengan seorang manusia, perlu dilahirkan dari Roh Allah agar memiliki kehidupan rohani. Setiap orang yang percaya dan mentaati Yesus akan dilahirkan kembali dan hidup selamanya dalam Roh. Barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus akan mendapat kematian yang kekal. Gambar 4. Seorang pejabat pemerintah berlutut di hadapan Yesus. Apa yang akan saudara perbuat jika anak saudara sakit keras? Orang yang terlihat pada gambar ini berjalan terus mencari Yesus. Ia adalah seorang pejabat pemerintah dengan kedudukan yang tinggi. Tetapi ia memohon kepada Yesus dengan berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Yesus menjawab, "Pulanglah, anakmu hidup."
orang itu percaya kepada Yesus lalu pulang. Pada waktu ia masih berada dalam perjalanan pulang, pegawai-pegawainya menemui dia. Mereka mengatakan bahwa anaknya telah sembuh, yaitu pada saat yang sama pada waktu Yesus berkata, "Anakmu hidup." Anak itu telah disembuhkan. Orang itu dan keluarganya percaya kepada Yesus, bahwa Yesus berasal dari Allah. Gambar 5. Orang sakit di dekat kolam. Di kota Yerusalem terdapat sebuah kolam. Orang-orang percaya bahwa air di kolam itu dapat menyembuhkan orang yang sakit. Di situ, ada seorang yang sudah menderita sakit selama 38 tahun. Yesus melihat dia di dekat kolam itu dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi orang itu menjawab, "Tidak ada seorang pun yang mau menolong menurunkan aku ke dalam kolam itu." Kemudian Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Seketika itu juga sembuhlah orang itu. Beberapa orang menjadi marah terhadap Yesus karena ia menyembuhkan orang yang sakit pada hari Allah yang kudus. Hari itu adalah hari untuk beribadah kepada Allah, maka orang-orang Yahudi tidak boleh bekerja. Yesus mencoba untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ia adalah anak Allah. Ia mempunyai hak untuk menyembuhkan orang pada hari Allah, tetapi mereka tidak mau percaya kepadanya. Gambar 6. Yesus memberi makan 5.000 orang. Banyak orang mendengar bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit. Sehingga suatu hari, suatu kumpulan orang yang banyak sekali mengikuti dia pergi ke tempat yang sunyi. Yesus berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Di manakah kita akan membeli roti supaya orang-orang ini dapat makan?" Seorang sahabat berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu semua untuk orang sebanyak ini?" Yesus menyuruh orang-orang itu duduk. Ia mengambil roti-roti itu dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur kepada Allah. Lalu ia memberi makan semua orang banyak itu dengan roti dan ikan itu, sebanyak yang mereka perlukan. Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan untuk kehidupan yang kekal. Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, tidak akan lapar lagi." Gambar 7. Yesus berjalan di atas air. Setelah Yesus memberi orang-orang itu makan, ia menyuruh sahabat-sahabatnya pulang. Yesus pergi seorang diri untuk berdoa kepada Allah. Sahabat-sahabatnya naik sebuah perahu untuk menyeberangi danau yang besar. Ketika itu hari sudah gelap, dan terjadi badai yang besar di danau itu. Tidak lama kemudian, Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Mereka ketakutan. Mereka mengira bahwa Yesus yang sedang berjalan itu adalah hantu. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah aku, jangan takut." Ia naik ke dalam perahu itu bersama-sama dengan mereka, dan seketika itu juga berhentilah angin badai itu. Sahabat-sahabat Yesus itu melihat lagi bahwa Yesus mempunyai kuasa Allah. Gambar 8. Yesus menyembuhkan orang yang buta. Suatu kali, ada seorang laki-laki yang buta sejak lahirnya. Sahabat-sahabat Yesus mengira bahwa ia buta karena mendapat hukuman dari Allah. Tetapi Yesus memberitahu mereka bahwa ia dilahirkan dalam keadaan buta, supaya mereka dapat melihat kuasa Allah yang bekerja di dalam dia. Yesus meludah ke tanah
dan membuatnya lumpur. Ia meletakkan lumpur itu pada mata orang yang buta itu. Kemudian Yesus berkata kepada orang itu, "Pergilah dan basuhlah." Orang itu pergi dan membasuh, lalu kembali dan dapat melihat. Saudara-saudara, kita buta secara rohani. Kita tidak dapat melihat jalan-jalan Allah. Tetapi Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup." Gambar 9. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Yesus mengasihi Lazarus dan kedua saudara perempuannya, yaitu Maria dan Marta. Tetapi ketika Lazarus sakit, Yesus tidak dapat mengunjungi dia dengan segera. Setelah beberapa hari, Yesus berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Lazarus telah meninggal. Aku bersyukur aku tidak hadir pada waktu itu. Hal itu akan menolong kalian untuk percaya kepadaku. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Pada waktu Yesus tiba, Lazarus sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Saudara-saudara perempuannya sangat sedih karena Yesus tidak datang menyembuhkan Lazarus. Tetapi Yesus berkata, "Saudaramu akan bangkit kembali." Ia menyuruh orang-orang untuk membuka batu penutup kuburan itu. Lalu berserulah Yesus, "Lazarus, marilah keluar." Maka keluarlah Lazarus yang masih terikat dengan kain pembungkus jenazah. Barang siapa percaya kepada Yesus akan hidup selama-lamanya, walaupun tubuhnya mati. Apakah saudara percaya? Gambar 10. Yesus mati di kayu salib. Yesus membuktikan dengan mujizat-mujizat yang diadakannya bahwa ia adalah anak Allah. Tetapi pemimpin-pemimpin Yahudi merasa iri hati. Mereka ingin membunuh dia. Yesus memberitahukan sahabat-sahabatnya bahwa ia harus mati, dan ia akan mengirimkan Roh Kudus kepada mereka. Itu adalah satu-satunya jalan agar ia dapat membawa orang-orang kembali kepada Allah. Yudas, salah seorang pengikut Yesus sendiri, mengkhianati dia. Ia menjual Yesus kepada orang-orang Yahudi. Mereka datang dan menangkap Yesus. Petrus dan sahabat-sahabat yang lain melarikan diri. Para pemimpin orang Yahudi tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Lalu orang-orang membunuh anak Allah yang sempurna itu. 2 orang penjahat mati bersama-sama dengan dia sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Tetapi Yesus mati sebagai korban untuk kita. Gambar 11. Maria bertemu Yesus di kuburan. Jenazah Yesus diletakkan di dalam sebuah kuburan. Sebuah batu yang sangat besar digulingkan sehingga menutup lubang kuburan. Pada hari yang ketiga, Maria Magdalena pergi ke kuburan. Batu sudah terguling dan tubuh Yesus tidak ada. Maria mulai menangis. Ia membungkuk dan melihat ke dalam kuburan. Ada 2 orang malaikat yang sedang duduk di tempat tubuh Yesus diletakkan. Kemudian Yesus menampakkan diri dan berkata kepada Maria, "Siapakah yang engkau cari?" Maria mengira bahwa ia adalah seorang tukang kebun. Ia menanyakan kepadanya tentang tubuh Yesus. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Maria." Pada waktu itu juga, Maria melihat bahwa Yesus hidup. Yesus berkata kepada Maria, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku hidup." Maut tidak dapat menguasai anak dari Allah yang hidup.
Gambar 12. Yesus menampakkan diri kepada sahabat-sahabatnya. Sebelum Yesus kembali ke surga, ia mengadakan satu mujizat lagi. Suatu hari, sahabat-sahabat Yesus sedang menangkap ikan, tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. Pada waktu itu hampir pagi, seseorang tampak di tepi pantai. Ia memberitahu kemana mereka harus melemparkan jala-jala mereka supaya mereka dapat menangkap banyak ikan. Kemudian sahabat-sahabat Yesus menyadari bahwa orang itu adalah Yesus. Mereka membawa semua ikan itu ke pantai. Yesus telah menyiapkan makanan untuk mereka. Sesudah mereka makan, ia berbicara dengan mereka. Petrus pernah pergi menyelamatkan diri pada waktu Yesus ditangkap. Tetapi sekarang Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ia menugaskan Petrus untuk memelihara umatnya dan untuk mengajar mereka tentang dirinya. Yesus mau agar semua orang mendengar tentang mujizat-mujizatnya, supaya mereka percaya bahwa ia adalah anak Allah, sehingga kemudian mereka juga dapat mengikut dia dan menerima kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, Yesus benar-benar seorang juru selamat yang besar. Ia menyelamatkan kita dari dosa dan si jahat, dan ia menyelamatkan kita supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Dengarkanlah kisah-kisah berikut ini. Bukalah halaman selanjutnya bila saudara mendengarkan musik. Gambar 13. Yesus mengajar dua orang sahabat. Orang-orang Yahudi mengharapkan bahwa Yesus akan menyelamatkan mereka dari kekejaman pemerintah Romawi. Tetapi pemimpin-pemimpin Yahudi membunuh Yesus di kayu salib, sehingga pengharapan mereka hilang. Ada dua orang sahabat Yesus yang sedang berjalan pulang. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka mengira bahwa ia adalah seorang asing, sehingga mereka memberitahukan kepada dia apa yang telah terjadi. Kemudian Yesus mengajar mereka dari kitab suci. Musa dan semua nabi telah menuliskan tentang Yesus jauh sebelumnya. Mereka menulis bahwa Yesus akan menderita dan mati. Mereka juga mengatakan bahwa Yesus akan bangkit dari kematian untuk memerintah dalam kerajaan Allah. Dengan segera sahabat-sahabatnya itu mengetahui bahwa apa yang dikatakan dalam kitab suci itu benar. Orang asing itu adalah Yesus sendiri. Ia hidup kembali. Marilah kita juga mendengarkan apa yang Yesus ajarkan kepada kita dari kitab suci. Gambar 14. Seorang anak di antara babi-babi. Yesus menceritakan sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang mempunyai dua orang anak laki-laki. Anak yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Berikanlah kepadaku harta milik yang menjadi hakku." Maka ayahnya membagi harta kekayaannya di antara kedua anaknya. Anak yang bungsu itu pergi ke negeri yang jauh. Ia memboroskan semua uangnya dengan hidup berfoya-foya. Kemudian timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Anak bungsu itu tidak memiliki apa-apa lagi. Maka seorang laki-laki menyuruh dia menjaga babi-babinya. Seperti yang saudara lihat di sini. Anak bungsu itu begitu laparnya sehingga ia ingin makan makanan babi itu. Kemudian ia mulai berpikir, pegawai-pegawai ayahnya mendapat banyak makanan. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan kembali kepada bapakku," dan berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap engkau. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang pegawaimu." Gambar 15. Anak yang hilang pulang ke rumahnya.
anak bungsu itu kembali kepada ayahnya. Tetapi ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ayahnya berlari mendapatkannya. Ia merangkul dan mencium anak itu. Ia menyuruh pegawainya untuk membawa jubah dan menyediakan makanan yang lezat-lezat. Dan ia berkata, "Marilah kita rayakan. Anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saudara-saudara, Yesus mengajarkan kita bahwa Allah berlaku seperti ayah itu. Kita seperti anak bungsu yang telah berdosa terhadap Dia dan pergi meninggalkan Dia. Tetapi Allah tetap mengasihi kita. Ia merindukan kedatangan kita kembali. Ia ingin mengampuni kita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Ia memperlihatkan kepada kita jalan kembali kepada Allah Bapa. Gambar 16. Kekayaan dari seorang yang kaya raya. Yesus menceritakan kisah ini kepada orang-orang. Ada seorang yang kaya, yang hasil tanahnya berlimpah-limpah. Ia mendirikan lumbung yang sangat besar untuk menyimpan seluruh hasil tanahnya. Dan kemudian ia berkata kepada dirinya sendiri, "Engkau memiliki semua yang engkau perlukan untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah berkata, "Hai engkau orang bodoh, malam ini juga engkau akan mati. Siapa yang akan mendapat semua harta yang telah engkau kumpulkan itu?" Yesus berkata, "Janganlah engkau terlalu mementingkan apa yang akan engkau makan atau pakai, tetapi perhatikanlah hidupmu agar berkenan kepada Allah." Saudara-saudara, Allah berkenan apabila kita memperhatikan orang-orang miskin. Allah akan menyediakan semua yang kita perlukan sekarang, dan Ia juga akan memberikan kepada kita kelimpahan di dalam surga. Gambar 17. Pengemis dan orang kaya. Yesus menceritakan tentang orang Yahudi yang kaya, yang memiliki segala sesuatu yang ia inginkan. Ia tidak memperhatikan pengemis yang ada di dekat pintu rumahnya. Pengemis yang malang itu mati. Ia pergi ke tempat yang indah di sorga. Di sana, Abraham, nenek moyang bangsa Yahudi, memelihara dia. Ketika orang kaya itu mati, ia pergi ke tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Ia meminta agar Abraham mengutus pengemis itu untuk menolong dia. Tetapi Abraham berkata, "Di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Orang-orang dari surga yang mau pergi kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Saudara-saudara, kita harus mengikuti jalan-jalan Allah dalam kehidupan ini. Jika kita ingin masuk ke dalam surga sesudah kematian. Karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus sekarang, dan engkau akan diselamatkan. Gambar 18. Seorang sahabat yang mengetuk pintu. Suatu kali, seseorang pergi ke rumah sahabatnya pada tengah malam dan berkata, "Sahabat, pinjamkanlah kepadaku beberapa buah roti. Seseorang yang sedang bepergian baru saja singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Sahabat itu sedang tidur bersama dengan anak-anaknya. Ia tidak mau bangun dari tidurnya. Tetapi orang itu dengan tidak merasa malu terus memintanya, sehingga sahabatnya itu bangun dan memberikan kepadanya apa yang ia inginkan. Yesus berkata bahwa Allah lebih rela untuk memberi daripada sahabat-sahabat kita. Dia adalah Bapa kita. Ia mau memberikan kepada kita Roh Kudus,
dan menyediakan semua kebutuhan kita. Yang harus kita semua perbuat adalah terus meminta kepadanya di dalam doa. Gambar 19. Dua orang di dalam bait Allah. Apakah Allah mendengar orang yang datang kepadanya dalam doa? Orang yang terdapat dalam gambar ini sangat patuh pada agama. Dia juga sangat bangga dengan dirinya. Ia berkata kepada Allah bahwa ia lebih baik daripada orang-orang lain. Menurut pikiran saudara, apakah Allah mau mendengar doa orang ini? Yang seorang lagi adalah seorang pemungut pajak. Ia mencuri uang rakyat. Ia mengetahui bahwa ia tidak berkenan kepada Allah. Ia memukul-mukul dadanya dan ia membungkukkan kepalanya karena malu. Ia berdoa kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Yesus berkata bahwa Allah mendengar doa orang ini. Ia mengampuni dosanya, karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi menunjukkan kemurahan kepada orang yang rendah hati. Gambar 20. Seorang penabur menaburkan benihnya. Yesus mengajar orang banyak dan menceritakan hal ini. Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Sebagian benih jatuh di sepanjang pinggir jalan, dan burung-burung memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan ketika mulai tumbuh, tanam-tanaman itu menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri yang tumbuh bersama-sama dan menghimpit tanam-tanaman itu sampai mati. Tetapi masih ada benih yang lain yang jatuh di tanah yang baik. Benih-benih itu bertumbuh dan memberikan hasil 100 kali lipat. Yesus berkata kepada orang-orang, "Siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar." Banyak yang mendengarkan cerita ini, tetapi mereka tidak mengerti. Apakah saudara mengerti? Gambar 21. Benih-benih bertumbuh. Sahabat-sahabat Yesus menanyakan kepadanya arti cerita itu. Maka ia memberitahukan, benih itu adalah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan adalah orang-orang yang telah mendengarnya, tetapi kemudian datanglah iblis dan mengambil firman itu, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang menerima firman. Mereka percaya sebentar saja, tetapi pada waktu datang pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang dihimpit oleh kekhawatiran hidup dan kekayaan. Tanah yang baik menerima firman dan memberikan hasil yang baik. Saudara-saudara, bagaimana saudara mendengar dan menerima firman Allah? Maukah saudara mempercayainya dan bekerja untuk menyenangkan Allah? Atau saudara tidak mau mentaatinya sehingga menderita kerugian? Gambar 22. Pertolongan untuk orang yang terluka. Bagaimana kita mengetahui dengan pasti bahwa kita diselamatkan sehingga memperoleh kehidupan yang kekal? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi Allah dan mengasihi orang-orang lain juga. Tetapi, siapakah orang-orang yang harus kita kasihi? Yesus menceritakan sebuah cerita tentang seseorang yang bepergian melewati jalan yang sunyi. Beberapa orang penyamun menyerangnya. Mereka merampok semua yang dimilikinya
dan membiarkannya hampir mati. Dua orang yang beribadah kepada Allah datang melewati jalan itu. Mereka melihat orang yang terluka itu, tetapi mereka tidak mau menolong dia. Kemudian lewatlah seorang asing melalui jalan itu. Ia merasa kasihan kepada orang itu. Ia membalut luka-luka orang itu. Ia meletakkannya di atas keledainya sendiri dan membawanya ke kota untuk memperoleh pertolongan. Yesus berkata bahwa jika kita mengasihi Allah, kita harus menunjukkan kasih kita kepada siapa saja yang memerlukannya. Gambar 23. Tuan pemilik rumah kembali ke rumahnya. Apakah saudara ingat bahwa Yesus hidup kembali sesudah kematiannya? Banyak orang melihat dia sebelum ia kembali ke surga. Ia memberitahu kepada mereka bahwa ia akan datang kembali. Ia berkata bahwa kita harus seperti orang-orang yang menantikan tuannya pulang. Kita tidak mengetahui kapan Yesus akan datang. Kita harus bekerja untuk dia dan siap untuk menerimanya pada waktu ia datang kembali. Kemudian, ia akan menyiapkan sebuah pesta bagi kita semua. Pada saat itu, akan ada sukacita yang besar sekali. Yesus juga berkata bahwa mereka yang menjadi hamba-hambanya haruslah siap sedia. Jika mereka mengurus segala urusan rumahnya dengan baik dan memperhatikan hamba-hambanya, maka mereka akan menerima upah yang besar. Tetapi jika mereka memukuli hamba-hambanya dan menjadi mabuk, hukuman mereka akan sangat berat. Gambar 24. Ada orang di atas pohon. Yesus dapat menyelamatkan siapa saja. Dengarkanlah kisah berikut ini. Zakeus adalah seorang pemungut pajak yang kaya. Ia mencuri uang dari orang-orang. Ia ingin melihat Yesus, tetapi ia sangat pendek dan ada kerumunan orang banyak. Karena itu Zakeus naik ke sebuah pohon. Pada waktu Yesus melewatinya, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu pada hari ini." Orang-orang terkejut. Zakeus bukanlah seorang yang baik. Tetapi Zakeus turun dan menyambut Yesus dengan gembira. Ia berkata kepada Yesus, ia akan bertobat dan berpaling dari perbuatan yang jahat dan mengubah cara-cara hidupnya. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini." Karena Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan siapa saja yang terhilang dari Allah.